Ya, ini saya akan melengkapkan masalah pemangkasan yang sebelumnya mungkin kurang detail. Jadi di blok Bukit Kodok ini, alpukat kareba yang ada di depan kita. Jadi alpukat ini sudah berusia 3 bulan ya kawan-kawan. Kita tanam 11 Mei 2022 kemarin. Jadi hari ini tanggal 13 Agustus 2022. Itu artinya dia sudah berusia 3 bulan lebih 2 hari. Jadi usia 3 bulan ini alpukat kareba ini sudah kita lakukan pemangkasan usia 2 bulan kemarin. Mungkin hari ini yang perlu saya uh, bagikan kepada kawan-kawan tentang seleksi tunas yang bakal kita pelihara. Jadi setelah dilakukan pemangkasan, biasanya tunas-tunas alpukat yang baru itu akan ramai sekali terubus. Jadi tidak semuanya itu akan kita pelihara atau kita rawat. Jadi memang ada seleksi yang memang harus kita pelihara, kemudian ada yang kita buang. Jadi kita langsung mendekat. Jadi ini sangat kelihatan sekali bekas pemangkasan saya usia 2 bulan kemarin yang seperti ini. Kemudian yang seperti ini juga. Jadi pemangkasan pemotelan pucuknya lebih cepat bandingkan dengan jenis alpukat yang lain. Oke, jelas. Kenapa? Karena kareba ini memang terkenal pertumbuhannya sangat cepat. Jadi terubusnya sangat-sangat cepat sekali kawan-kawan. Kalau sebelumnya saya memang pemangkasan pertama itu 3 bulan, kemudian di kareba ini 2 bulan. Oke, paham? Ini sangat jelas sekali bekas potel tunasnya 1 bulan yang lalu berarti. Pada waktu usia 2 bulan sudah kita potel dan hasilnya seperti ini. Dia akan terubus baru di atas atau di samping potelannya. Kemudian yang ini akan segera nanjak. Kemarin tunas ini kecil. Kemudian setelah 1 bulan kita lakukan pemangkasan, ini akan segera menanjak dan meninggi seperti ini. Kemudian yang tunas sampingnya ini juga kita pangkas pucuknya setelah 1 bulan kemudian. Yang tunas lateralnya sampingnya kemarin kecil, dia akan menanjak meninggi. Kemudian di sini juga samping bekas potelannya akan segera nanjak tunas baru yang lumayan cukup banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini tidak semuanya kita pelihara. Kalau kejadian seperti ini ya memang harus kita seleksi. Paling maksimal itu kisaran 4, 4, 3, 2, itu tergantung pertumbuhannya. Jadi biasa kisaran saya memang itu 4, 3, 2. Jadi ini yang sudah kelihatan kecil, ini kita segera musnahkan. Kita buang. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan calon dua tunas yang bakal kita pelihara untuk kita lakukan pembesaran selanjutnya. Kemudian tunas-tunas di bawahnya juga jangan lupa. Tunas-tunas kecil semuanya kita buang, terkecuali daun ya kawan-kawan. Kalau daun nanti kita memang di usia kisaran 12 baru kita akan ada perompesan daunnya. Nah, tunas-tunas seperti ini. Jadi tinggallah ada 2 tunas calon yang bakal kita pelihara untuk kedepannya. Jadi dari 1 tunas, kemudian hasil potelnya tadi ada 4, kita seleksi, kita buang 2, jadi tinggal 2. Kemudian yang sampingnya lagi, yang di sini. Di sini karena tunasnya kita potong, yang lateralnya nanjak, kemudian yang di bawahnya otomatis akan nanjak karena nutrisinya sudah tersalurkan ke tunas yang bawahnya. Namun kita tetap akan memelihara maksimal 4. Ini 1 sudah positif kita pelihara, kemudian yang sampingnya 1, kemudian 2, 3, kemudian dan 4. Berarti yang sisa dari 4 maksimal, ini yang sampingnya kita buang, ini kita buang. Kemudian selanjutnya yang di bawah, yang kecil-kecil. Oke, bisa diikuti ya kawan-kawan.
sehingga menyisakan helaian daun saja. Jadi daun nanti kita akan buang. Ini juga, dan di bawah, meskipun dia sudah memanjang, namun karena terlalu dekat dengan ini percabangan yang sampingnya, tetap kita akan buang. Oke. Kemudian yang sampingnya sama, kita ambil yang dua, yang agak balance, yang kiri kanan. Sebenarnya ini ke selera masing-masing ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan menghendaki ini pertumbuhan tunas calon cabang yang bakal dipelihara itu lebih banyak, itu silakan dipelihara. Namun ini kalau di tanaman itu sangat berpengaruh sekali dengan pertumbuhan selanjutnya. Itu ada kaitannya dengan ini, dengan pembagian nutrisi. Semakin banyak percabangan yang dipelihara, itu semakin berat beban dari pohon utamanya. Oke, jelas seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang tunas keempat yang sampingnya, ini bekas hotel kita yang sebulan yang lalu. Yang ini satu yang bakal kita pelihara. Kemudian di sini kita buang, dan kita menunggu yang dua masih kecilnya. Jadi di sini ada 3, yang di bawahnya semuanya kita babat habis seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Dia jauh lebih ramping ketimbang yang tadi. Jadi nanti untuk selanjutnya, tunas-tunas yang sudah kita sisakan yang bakal kita pelihara ini akan segera terubus dengan cepat ya kawan-kawan. Oke, jelas. Kita menuju ke pohon yang lain. Bagaimana kasusnya ketika ada menemukan kejadian 3 itu cabang utama yang ada di depan, kita dekatkan ke sana. Ya, ini yang ada di depan kita. Jadi kejadiannya seperti ini. Ini memang bawaan dari bibit kemarin. Ada 3 batang utama yang akan dipelihara awalnya. Namun setelah usia 3 bulan, kita sudah melihat di antara ketiga ini terjadi selisih pertumbuhan yang lumayan cukup beda jauh. Jadi otomatis kita harus membuang salah satunya atau bisa membuang 2-nya. Namun kalau kejadian seperti ini, saya akan mengorbankan salah satunya, yang mana yang paling kecil atau pertumbuhannya paling tidak bagus di antara ketiganya. Jadi yang bakal kita eksekusi itu adalah yang paling kanan, tunas ini, karena dia paling kecil. Jadi kita langsung potong saja seperti ini. Ya, ininya kita buang. Jadi tergantung selera. Kalau kawan-kawan mau memelihara satu, ya bisa kita ambil salah satu di antaranya. Bisa ambil yang ini. Kalau kejadian seperti ini, biasa kita mengambil yang ini. Namun saya akan mencoba dulu untuk memelihara 2 calon batang utama seperti ini. Nanti ketika terjadi selisih pertumbuhan yang memang signifikan atau yang lumayan cukup nyata, nanti saya baru akan eksekusi dan memilih satu percabangan utama. Oke, jelas. Jadi semuanya sudah terpangkas. Yang ini, yang usia 2 bulan atau 1 bulan setelah 1 bulan pasca pemangkasan ini. Jadi pas usia 2 bulan kita pangkas. Jadi ini sudah mulai menunjukkan ini. Jadi sama, tetap kita seleksi. Dan ini kita akan memelihara 3, paling maksimal 3 ini. Karena apa? Kita memelihara 2 cabang utama. Jangan melebihi dari 3. 1, kemudian 2, kemudian yang samping kirinya 3. Kemudian sama, kita beralih ke ini, cabangan yang selanjutnya, yang samping. Kita tetap hitung 3.
Kita ambil yang terbaik. Yang pertama yang ini, yang sampingnya, yang belakang. Satu. Yang ini kita buang dulu. Kemudian yang di atas, kecil, juga kita buang. Di bawahnya kita buang. Dan ini, kalau kejadian seperti ini, saya lebih memilih yang dua ini. Kita kan sudah komitmen akan memelihara 3. Biar kita menunggu yang kecil ini dulu. Nanti dia akan nanjak dengan sendirinya. Dan yang bawahnya kita korbankan. Kemudian samping kirinya juga sama. Jadi ini kalau belum pasti mana yang bakal kita pelihara, ya biar kita biarkan saja dulu sekitar setengah bulan. Kemudian lagi kita akan lakukan seleksi. Kecuali yang sudah bisa kita pastikan tidak bisa kita rawat, itu yang ada di bawahnya. Kelihatan sekali calon tunasnya ngerdil dan tidak gagah. Oke. Yang samping sebelahnya, yang tetangganya, ini juga masih kecil. Ini yang sudah positif, ini bakal nanjak sekitar setengah bulan lagi, dia akan lumayan cukup tinggi seperti ini. Dan yang bawahnya kita mulai pengurangan tunasnya. Oke, paham kawan-kawan? Saya rasa bisa diikuti. Saya harus melanjutkan pekerjaan ke tanaman yang lain. Jadi ini sekarang usia 3 bulan ya kawan-kawan, pertumbuhan alpukat kareba di blok Bukit Kodok. Jadi kalau perawatan sama, pemupukan, penyemprotan itu saya tidak banyak lagi ini. Bukan tidak banyak lagi, saya tidak bakal membagikan lagi mengulang video yang sama, karena sebelumnya sudah saya dokumentasikan secara lengkap. Silakan nanti yang baru menemukan channel ini, yang suka dengan cara perawatan alpukat yang saya lakukan, silakan temukan playlist khusus yang memang saya buat, yang berjudul Budidaya Alpukat dari Nol. Di sana sudah lengkap saya dokumentasikan. Silakan nanti diubak-ubak lagi, ada di channel saya. Barangkali bisa bermanfaat. Ada memang sesuatu hal yang kawan-kawan suka dan satu ide, satu jalan pemikiran dengan saya, ya silakan. Mari. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.